Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi sang pencipta Allah. Dan juga kita panjatkan salawat dan taslim kepada utusannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan sirah kita dan kita masuk insyaAllah pada subuh ini, semoga Allah berkahi, Perang Hunain. Dan ini berlanjut langsung setelah perang pembebasan kota Mekah. Ada satu suku namanya Hawazim. Dan Hawazim ini adalah suku terbesar setelah Quraisy, serta tempat mereka itu di kota Taif, kota yang kurang lebih jaraknya 60-70 km dari kota Mekah. Dan Abraha sebelum menyerang Mekah melewati kota ini, dan dari kota inilah keluar seseorang yang bernama Abu Rughal dulu. Kalau masih ingat, orang ini yang menunjukkan Abraha untuk menuju ke Mekah, dan akhirnya dia meninggal di tengah jalan. Kemudian kuburannya dijadikan sebagai marjam, tempat orang-orang Arab kalau lewat dilempari batu, karena dianggap dia pengkhianat. Bagaimana dia menunjukkan Abraha Ka'bah. Dan ada julukan atau ada istilah atau di Jazirah Arab, kalau ada pengkhianat diistilahkan dengan Abu Rughal, karena nama orang ini. Tentu kota ini itu kisah dulu ya. Setelah pembebasan kota Mekah, Nabi SAW berpikir untuk mengekspansi lebih jauh lagi Islam. Terlebih lagi memang suku Hawazim yang ada di kota Taif ini, sebelum Nabi SAW keluar dari Madinah memang sudah mempersiapkan diri untuk memerangi Madinah. Dan pada saat itu memang Madinah menjadi target, karena dianggap Madinah adalah markas kekuatan muslimin. Andai saja ada yang bisa menyerang Madinah dan mengalahkan, berarti dia mengalahkan negara adik kuasa atau kota adik kuasa lah pada saat itu. Hawazim ini mengumpulkan kekuatan bersama dengan suku-suku Arab yang masih tersisa, dan terkumpullah kurang lebih 12.000 personil perang. Dan pada saat itu, untuk memberikan semangat perang yang besar, maka Hawazim menunjuk satu orang anak muda dengan postur tubuh yang sangat kekar, gagah, suaranya lantang, pemberani, yang waktu itu umurnya masih 24 tahun. Namanya Malik bin Auf. Ditunjuklah dia sebagai pimpinan suku sekaligus pimpinan perang. Seluruh pecahan suku Hawazim ini, banyak sekali, ada puluhan pecahan cabang daripada suku Hawazim. Dan sebagaimana saya jelaskan teman-teman sekalian, di Jazirah Arab dan sampai sekarang masih berlaku itu, kalau seandainya ada seseorang memiliki kelebihan fisik, keturunan yang banyak, kaya raya, pintar, dikenal di tengah masyarakat, bisa dinisbatkan suku padanya. Dinisbatkan suku kepadanya. Maka Hawazim induknya seperti Quraisy. Nanti di bawah Quraisy, di bawah Hawazim ini banyak sekali suku-suku kecil. Nah, semua pecahan suku Hawazim ikut berperang kecuali dua suku namanya Ka'ab dan Kilab. Ini enggak ikut-ikutan. Tentu tidak saya temukan sebabnya kenapa dua suku ini tidak ikut berperang, tapi yang jelas dua suku ini disebutkan tidak ikut berperang melawan muslimin. Nabi SAW waktu itu mengutus mata-mata yang berhasil memasuki kota Taif, menyamar menjadi masyarakat di situ dan bergabung dengan pasukan musuh, sehingga ia mengetahui seluruh informasi tentang kekuatan musuh, strategi perangnya, kemudian siapa pemimpinnya dan seterusnya. Namun sebelum ia tiba di Mekah, waktu sudah bawa informasi ini, ternyata pasukan musuh telah keluar meninggalkan kota Taif tanpa sepengetahuan orang tersebut, sahabat tadi itu. Sehingga pada saat dia tiba di Mekah, dia masih menginformasikan kepada Nabi SAW tentang kondisi di kota Taif. Dia tidak tahu menahu kalau pasukan sudah bergerak dari Taif keluar, ingin menuju ke Mekah. Karena Malik bin Auf sudah dengar kalau muslimin dan Nabi SAW sudah menguasai Mekah, maka dia akan bergerak menuju ke Mekah. Tapi subhanallah, Nabi SAW memiliki panduan wahyu, dan wahyu waktu itu memerintahkan Nabi SAW untuk segera keluar.
menuju ke kota Taif juga. Keluarlah Nabi SAW dengan niat mengejar kota Taif. Tetapi Nabi SAW sendiri tidak tahu kalau ternyata pasukan sudah keluar. Dan juga tidak diinformasikan masalah itu. Tapi perintah wahyu menyuruh dia keluar SAW. Musuh keluar pada saat itu, keluar dari kota Taif dan melewati sebuah lembah namanya Hunain. Dan Hunain ini lembah yang sangat luas, sampai sekarang masih ada. Saya tidak tahu apakah teman-teman kalau umroh bisa melewati lembah itu atau menuju ke kota Taif. Kalau bisa dengan visa umrohnya bagus sekali untuk mampir. Lembah yang sangat luas dihimpit dengan gunung-gunung batu yang besar. Dan memang dia lembah yang sangat dalam ya. Dari atas itu harus turun lembah yang dalam. Dikenal dengan Hunain. Sampai hari ini pun masih dikenal dengan nama yang sama. Musuh pada saat itu sudah berhasil tiba di Hunain. Dan ternyata Malik bin Auf mengirim mata-matanya dan dia mendengar kalau Nabi SAW sudah keluar dari Mekah. Jarak antara Mekah sama Taif kurang lebih 60 atau 70 km. Sangat dekat, kurang lebih setengah hari saja perjalanan pada zaman itu. Maka Malik bin Auf menletakkan pasukannya di lembah Hunain itu. Dan ada strategi yang luar biasa yang dia lakukan. Nanti akan diberikan masukan oleh salah satu orang yang sangat tua namanya Duraib bin Shummah. Orang ini orang sangat dituakan di suku Hawazim dan umurnya waktu itu sudah mencapai 160 tahun. Ya, sangat tua. Tapi orang ini sangat cerdas dan belum pikun serta dia hanya memiliki kelemahan fisik saja. Maka dia ditaruh di geranda lalu diikutkan dalam pasukan perang karena pendapatnya selalu bagus gitu. Pada saat itu tibalah mereka di sebuah lembah yang namanya Hunain tadi, dan juga lembah Hunain ini diberikan nama lain Autas, ya, lembah Autas juga ya. Malik bin Auf pada saat itu mengeluarkan sebuah instruksi yang unik. Pada saat pasukan mulai bergerak dari kota Taif, ia menyuruh seluruh pasukan yang 12.000 itu membawa keluarga mereka semuanya. Seluruh prajurit bawa keluarganya, bawa istri, bawa anaknya. Semua tidak boleh dan tinggal di rumahnya. Dan itu tujuan utamanya agar tidak ada di antara pasukan melarikan diri. Itu tujuannya. Duraib bin Shummah yang sudah 160 tahun tadi, bagaimanapun dia dulu bekas kepala suku. Dan sekarang karena sudah tua tidak dinobatkan lagi, tapi pendapatnya selalu didengarkan. Apa yang dia bilang sudah menjadi seperti sebuah hukum dari suku atau di suku Hawazim itu sendiri. Waktu dia mendengar, karena dia buta matanya, dia tua sekali. Dia mendengar ada suara perempuan dan suara anak-anak. Dia bertanya sama orang-orang di sekitarnya, kenapa saya dengar ada suara perempuan dan anak-anak? Bukankah pasukan sudah bergerak? Kata mereka, itu para istri dan anak-anak prajurit yang telah diperintahkan oleh Malik bin Auf untuk ikut serta. Duraib lalu berkata, panggilkan untukku Malik bin Auf. Umurnya masih 24 tahun, ini 160 tahun. Maka Malik waktu datang, Duraib bertanya, keputusan apa yang kau sudah ambilin? Kenapa perempuan dan anak-anak disuruh bawa dalam kancah peperangan? Kata Malik, agar mereka tidak melarikan diri dari kancah peperangan. Malu karena ada istri, ada anaknya. Maka Duraib marah, lalu berkata, demi Allah engkau sama sekali tidak mengerti strategi perang. Kami adalah ahlinya. Apakah orang yang kalah itu masih akan memikirkan menyelamatkan orang lain selain dirinya sendiri? Kalau sampai kalah, orang nggak akan pikirkan keluarganya lagi. Istri, anaknya, udah dia nggak pusing, dia bagaimana selamat. Maka nggak ada gunanya bawa perempuan dan anak-anak. Plus lagi mereka akan bisa menghambat pasukan perang. Malik bin Auf rupanya, pemimpin yang masih muda ini tidak mau peduli dengan Duraib. Adalah orang tua nggak ngerti apa-apa, tetap aja dia jalan dengan strateginya. Duraib lalu mengeluarkan instruksi pada saat Malik menolak pendapatnya agar semua pasukan kembali dan tidak boleh ada satupun yang bawa anak-anak juga wanita, nggak boleh ada yang ikut kecuali pasukan keluar tanpa wanita dan anak-anak. Mereka lebih baik berbenteng di kota Taif. Malik bin Auf pada saat melihat pasukan mendengar Duraib dan meninggalkan perjalanan tersebut ingin kembali karena Duraib dianggap orang lebih tua, dituakan. Dan tidak ada yang mengikuti dia kecuali sedikit sekali. Maka ia lalu
melakukan satu kejadian pada saat itu, perilaku dia meletakkan pedangnya di tanah, bagian pegangan gagang pedangnya ditaruh di tanah, ujungnya yang tajam ditaruh di atas, ya. Diberdirikan, lalu dia menempelkan dadanya di pedang itu, si Malik bin Auf. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang yang lagi pada saat itu mau pulang, demi Allah bila kalian tidak mengikuti keputusanku, aku bunuh diri saja. Kalau kalian tidak mau ikuti aku bawa semua ini, untuk apa pilih aku sebagai pemimpin? Aku bunuh diri saja, tidak ada gunanya. Maka para pemuka pada saat itu suku Hawazin berkumpul, lalu mereka bermusyawarah, kira-kira seperti apa ini? Yang kita ikuti Duraib atau kita ikuti Malik? Duraib orang yang berpengalaman, sudah tua dan punya pengalaman perang banyak. Sementara Malik masih muda, belum punya pengalaman perang. Bahkan di dalam beberapa buku riwayat atau beberapa riwayat yang menjelaskan dalam buku-buku sejarah, Malik bin Auf belum pernah memimpin peperangan kecuali peperangan itu. Sebelumnya belum punya pengalaman sama sekali. Tapi setelah bermusyawarah, maka mereka mengambil kesimpulan lebih baik ikuti Malik bin Auf. Dia masih muda, energik, daripada Duraib sudah tua, apalagi dia pada saat itu buta, tidak bisa melihat. Maka pada saat itu akhirnya kembalilah pasukan, dan Duraib sudah tahu, diberitakan kepada dia, ya, kalau tetap pasukan akan bergerak seperti keputusan Malik. Duraib lalu berkata, sungguh walaupun aku hadir dalam peperangan ini, tapi seakan-akan aku tidak mau menyaksikannya, karena risikonya sangat berat nih. Duraib lalu bertanya, lembah apa ini? Pada saat mereka sudah turun di lembah Hunain tadi, atau Autas, para prajurit mengatakan Hunain. Duraib tahu betul lokasi itu, maka dia mengatakan tempat yang sangat bagus untuk peperangan, karena dia dihimpit oleh gunung-gunung batu. Kalau kita lebih dulu tiba di lokasi itu, maka musuh pada saat turun bisa kita serang langsung. Lalu dia mengatakan, panggilkan untuk Malik bin Auf lagi. Malik datang lagi. Lalu Duraib berkata, bila di pendapat pertamaku engkau tidak mau dengar, maka jangan engkau tolak pendapatku yang kedua. Ini saranku. Kata Malik, baik, apa itu? Kata Duraib, sungguh lembah ini sangat bagus untuk peperangan, maka buatlah benteng-benteng pertahanan untuk pasukan. Sebagian athar menyebutkan, buatlah lubang-lubang di padang pasir. Jadi antara tebing-tebing gunung dengan lembah itu dibuat lubang-lubang, sembunyikan pasukan di dalam situ. Kesannya lembah kayak kosong. Nanti begitu musuh masuk, maka semuanya bisa keluar dari padang pasir yang dibuat lubang yang ditutup dengan batu-batu, kalau mereka bisa menyerang musuh tiba-tiba. Maka pada saat itu Malik pun setuju dengan pendapat tadi, dan akhirnya dia membuat posko-posko pertahanan tadi, tapi unik, digalilah gunung tersebut, ya, dan lubang-lubang padang pasir itu dibuat lubang-lubang lembah itu, kemudian dimasukkanlah setiap lubang sekian jumlah prajurit-prajurit perang yang nanti kalau mereka sudah dengar ada suara pasukan musuh datang, musuhnya muslimin, maka mereka keluar menyerang. Dari sisi lain, Nabi SAW bersama pasukan muslimin sudah bersiap-siap meninggalkan Mekah dan menuju ke Hunain juga. Maksudnya ke Taif. Dan Nabi SAW sempat mengirim mata-mata beliau, dan beliau mendengarkan kalau Malik bin Auf juga sudah keluar. Tapi waktu itu belum ada informasi kalau mereka sudah membuat benteng di Hunain. Kejadian tersebut terjadi di hari kedua dari bulan Syawal. Hari ini Idul Fitri, besoknya. Setelah Nabi SAW menghabiskan kurang lebih 19 hari di Mekah, bersama Nabi SAW keluar pasukan lengkap dari muslimin yang datang dari Madinah, 10.000 orang, dan ditambah lagi 2.000 dari para mu'allaf yang masih musyrik. Ditambah lagi, 2.000 orang bercampur antara mu'allaf dan ada yang masih musyrik, seperti Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Hanya partisipasi berperang karena antara Quraisy dengan Hawazim memang ada persaingan dari dulu, ada permusuhan sebelum Islam. Dan Safwan bin Umayyah bin Khalaf